Halo Balakala, jaga budaya. Jumpa lagi dengan aku, Ganes Andra, si arkeolog indie di Kitakala. Kali ini kita akan membahas topik yang menarik. Seberapa peduli sih negara kita terhadap orang-orang yang menemukan benda cagar budaya? Topik ini mungkin sering muncul di benak kita, terutama saat ada berita penemuan benda cagar budaya yang viral di media sosial. Biasanya di kolom komentar banyak yang memberi dukungan atas pelaporan penemuan itu. Lalu ada yang berdiskusi soal sejarah benda tersebut. Dan yang gak kalah seru adalah kolom komentar soal kompensasi atau imbalan dari negara atau pemerintah daerah untuk sang penemu. Komentar-komentar ini bahkan sering berujung ke perdebatan. Apalagi kalau sampai muncul nominal kompensasinya. Wah, biasanya makin ramai tuh netizen. Contohnya di video aku sebelumnya soal penemuan fosil gading gajah purba. Di berita ditulis bahwa sang penemu akan mendapat kompensasi sekitar 1 juta rupiah lebih. Komentar langsung heboh. Misal kayak, kecil amat cuma 1 juta, mending dijual ke penada. Bisa untung lebih besar. Nah, pendapat netizen yang sok tahu seperti ini justru bisa memicu orang lain buat berpotensi melanggar hukum. Kalau ada yang tergiur menjual benda cagar budaya ke pasar gelap karena mikir akan lebih untung, itu malah bikin masalah lebih serius. Jadi penting untuk tahu dulu nih, kompensasi yang diberikan pemerintah itu sebenarnya bukanlah harga dari benda yang ditemukan. Itu lebih sebagai tanda terima kasih atas laporan dan penemuan benda yang dianggap bernilai sejarah. Harus diingat, semua benda yang pertama kali ditemukan, baik oleh orang awam ataupun peneliti, masih berstatus sebagai ODJB atau objek diduga cagar budaya. Kenapa disebut diduga? Karena benda itu masih harus diteliti lebih jauh dan prosesnya panjang sampai bisa dinyatakan resmi sebagai cagar budaya. Proses itu nggak sebentar, dan karena itulah ODCB nggak langsung bisa diberi nilai atau harga. Selain itu, benda-benda bersejarah ini adalah milik negara, bukan benda komersial yang bebas diperjualbelikan. Bahkan, kalau ada yang coba jual benda seperti ini secara ilegal, itu bisa jadi masalah pidana serius. Nah, coba pikir lagi, apakah kalian benar tahu cara masuk ke jaringan black market untuk barang-barang kayak gini? Dan apa kalian yakin tahu harga aslinya di pasar gelap? Karena walau niatnya mau dapat banyak uang, yang menetapkan harga tetaplah si penada, bukan kalian. Lalu apakah pemerintah peduli terhadap orang-orang yang menemukan dan melaporkan ODJB ini? Jawabannya iya. Kalau mau bukti, coba cek akun Instagram Kementerian Kebudayaan. Di sana ada postingan mengenai penghargaan untuk mereka yang menemukan dan melaporkan ODJB. Dari sini kita bisa lihat bahwa pemerintah sebenarnya cukup peduli dan menghargai peran-peran masyarakat dalam pelestarian budaya. Bahkan ada undang-undang dan perpres yang mengatur soal pelestarian cagar budaya, dan acara penghargaan ini salah satu cara pemerintah untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap hal tersebut. Nah, gimana detail acaranya? Yuk kita bahas di Cagar Budaya dalam Berita, hanya di Kitakala. Subscribe dulu. Tahun ini cukup banyak penemuan benda-benda bersejarah di berbagai daerah di Indonesia. Melalui acara ini, pemerintah menunjukkan apresiasi kepada mereka yang melaporkan penemuan-penemuan ini. Daftar penerima penghargaan ini pun beragam dan mencakup di berbagai daerah. Dan inilah daftar para penemu ODJB itu.
Acara ini aku rasa adalah bukti nyata dari komitmen pemerintah untuk melestarikan cagar budaya. Karena pelestarian warisan budaya itu bukan hanya tugas pemerintah saja, tapi juga kita sebagai masyarakat. Dan penghargaan ini bisa jadi contoh bagaimana negara mengapresiasi setiap orang yang peduli terhadap sejarah dan budaya Indonesia. Ingat ya, kompensasi yang mereka terima adalah tanda terima kasih, bukan ganti rugi nilai benda. Jadi meskipun nilainya mungkin terlihat kecil, esensinya justru terletak pada bentuk apresiasi pemerintah. Benda yang ditemukan akan dikaji lebih lanjut untuk melihat apakah ini benar-benar masuk kategori cagar budaya atau tidak. Oke, sebelum lanjut videonya, tolong subscribe YouTube Kitab Kala untuk yang belum subscribe, dan tolong like video ini buat yang sudah subscribe. Sip, mari lanjut videonya. Jadi itu Balakala, pembahasan tentang penghargaan kepada penemu dan pelapor ODJP. Semoga pembahasan ini bisa membuka pandangan kalian soal kompensasi dalam kasus penemuan benda cagar budaya. Jangan tergiur dengan keuntungan instan dari pasar gelap ya. Ingat, menjual benda bersejarah itu melanggar hukum dan bisa berujung pidana. Sekian dulu dari aku, Ganesandra si Arkeolog Indie. Jangan lupa subscribe Kitab Kala dan tunggu video-video selanjutnya. Dan sampai jumpa.